Nah, anak-anak ketemu lagi dengan Paman Sam. Tentunya anak-anak sudah siap-siap untuk mendengarkan dongeng dari Paman Sam, juga kepingin lihat juga membuat satu karya dari Paman Sam. Kalau episode kemarin Paman Sam bercerita tentang ini, Didibut. Sekarang Paman Sam akan bercerita tentang gembala dan serigala. Gembala dan serigala. Begini ceritanya. Anak-anak sudah siap? Tentunya sudah siap. Bapak ibunya juga sudah mendampingi. Wah, pinter wes. Ya, gini ceritanya. Gembala dan serigala. Nah, pada satu saat dalam satu kampung itu banyak sekali orang yang memelihara kambing. Tentu kambing-kambing ini tidak hanya diberi makan di kandang, tetapi kambing-kambing ini juga digembalakan di sebuah bukit yang banyak rumputnya tentunya. Nah, si gembala ini membawa kambing-kambingnya ke bukit pagi-pagi sekali. Warga yang lain juga begitu, membawa kambingnya ke sebuah bukit. Wah, berbondong-bondong, gerutu ini. Tetapi tidak berkumpul. Menggembalakannya tidak berkumpul anak-anak. Si penggembala yang satu ini, yang anak ini katakanlah namanya Amir. Penggembala Amir ini menggembala di sebuah bukit di padang rumput di sebelah timur, misalnya begitu. Terus gembala yang lain berjarak di sebelah barat, yang lainnya juga berpencar situ, banyak gembala di situ, banyak penggembala yang menggembalakan kambingnya. Nah, di tengah-tengah menggembala, di tengah-tengah kambing itu makan rumput dengan bebasnya, tidak diikat anak-anak, kambingnya tidak diikat oleh penggembala itu. Jadi kambing-kambing itu sudah terbiasa merumput di bukit, sehingga mereka liar, mencar gitu. Tetapi anehnya, walaupun penggembalanya banyak, kambingnya banyak, tetapi kambing-kambing ini tunduk sekali terhadap majikannya, tunduk sekali terhadap penggembalanya. Jadi sewaktu-waktu dipanggil, biasanya panggilnya macam-macam. Ada yang dipanggil dengan tepuk tangan, begini kambingnya datang. Ada yang penggembala yang satu kebiasaannya untuk memanggil kambing-kambingnya dengan berteriak, misalnya woi, woi, woi. Nah, gitu kambingnya datang. Nah, yang dipanggil dengan kode-kode tertentu itu hanya kambing-kambing penggembala itu sendiri. Artinya bahwa yang tepuk tangan, misalnya tepuk tangan, itu kambing-kambing yang penggembala si Amir ini yang datang. Penggembalanya orang lain tidak akan datang dengan tepuk tangan karena tidak biasa dipanggil dengan tepuk tangan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada penggembala yang woi, 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 begitu, kambing-kambing milik penggembala yang biasa memanggil dengan teriakan itu yang datang, yang milik penggembala yang lain tidak datang. Begitu. Itu anehnya para penggembala dengan kambing-kambingnya. Mengapa demikian? Kok bisa demikian? Tentu anak-anak bertanya-tanya, karena penggembala dengan kambing itu sudah akrab, sudah terbiasa, sudah menyatu dengan kasih sayangnya. Misalnya penggembala Amir ini dengan menepuk begini, kambingnya datang, itu karena sudah terbiasa dengan suara tepukan majikannya, penggembalanya, dengan kasih sayangnya, karena sudah diberi makan dan diajak
berjalan-jalan, kalau di kandang juga diberi atap supaya tidak kena hujan, tidak kena terik matahari, tidak kena embun, nah, misalnya begitu. Itu wujud dari kasih sayangnya penggembala terhadap hewan-hewannya, sehingga apapun yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan oleh penggembala pemiliknya, maka binatang itu datang. Nah, satu saat ini penggembala Amir ya, misalnya namanya Amir. Satu saat Amir ini di atas sana, jadi di bukit ini menggembalanya di paling atas, di bawah-bawahnya ini penggembala-penggembala yang lain, ya warga sekitar, tetangga-tetangga di kampung situ. Nah, suatu saat si Amir ini berteriak-teriak, awas, awas, ada bahaya, ada serigala, ayo cepat lari. Wah, si Amir turun tapi tidak menepuk tangan untuk memanggil kambing-kambingnya. Sementara penggembala yang lain memanggil semua, memanggil kambing-kambingnya, memanggil, woi, turun semua datang. Ada yang bersiul-siul, ada yang memukul, misalnya memukul kayu dengan kayu, ada yang memukul kayu dengan kayu. Ini datang milik penggembala yang itu, semua turun. Tetapi ternyata si Amir, penggembala Amir ini kok tidak memanggil kambingnya. Nah, ternyata si Amir ini hanya pura-pura berbohong. Amir ini berbohong, tidak ada serigala, diteriakkan ada serigala, sehingga penggembala yang lain takut. Ditunggu beberapa saat, ditunggu beberapa menit, ternyata memang tidak ada serigala yang datang. Si Amir ini ternyata bohong, anak-anak, membohongi penggembala-penggembala yang lain. Itulah sebabnya kenapa Amir tenang-tenang saja, tidak memanggil domba-dombanya, ya karena bohong itu tadi. Tidak ikut bingung seperti gembala-gembala yang lain, Amir tenang-tenang saja, ternyata bohong. Akhirnya marahlah penggembala-penggembala lain. Hei Amir, kamu jangan bohong seperti itu. Nanti kalau benar-benar ada serigala, bagaimana nanti kambing-kambing kita? Si Amir tertawa, aku cuma bercanda. Akhirnya balik lagi merumput di atas lagi. Nah, suatu saat matahari sudah agak tinggi, ini sudah mestinya sudah wayai mulai, jadi sudah waktunya pulang. Amir berteriak lagi, hai, awas, awas, ini benar, ada serigala datang, ini benar, aku tidak bohong. Wah, karena ada kata-kata ini benar, ini tidak bohong dari Amir begitu, penggembala percaya. Wah, lari semua. Ternyata beberapa menit kemudian ditunggu-tunggu, tidak ada serigala yang datang. Wah, lagi-lagi Amir tertawa. Aku cuma berbohong. Katanya Amir begitu. Wah, akhirnya penggembala ini balik lagi menggembala. Ya, sambil menunggu matahari benar-benar di atas, menunggu benar-benar siang. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Bagaimana serigala yang dikatakan si Amir ini? Nah, nanti ya, tunggu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak.
Anak-anak masih setia di depan pesawat televisi dengan ibu bapaknya, mungkin dengan kakak-kakaknya atau dengan adiknya. Nah, tadi bercerita tentang gembala dan serigala. Masih ingat tentunya bagaimana si Amir penggembala itu berbohong terhadap penggembala-penggembala yang lain. Nah, sekarang ini matahari memang sudah benar-benar di atas. Panasnya menyengat. Panasnya menyengat. Nah, terus si Amir lagi-lagi berulah, membuat gara-gara lagi. Wah, berteriak lagi. Hai para penggembala, ini aku benar-benar berbicara tidak bohong. Ini benar-benar terjadi. Lihatlah, di sana ada gerombolan serigala. Wah, tetapi apa yang terjadi? Penggembala yang lain tidak menghiraukan apa yang dikatakan si Amir penggembala itu tadi. Penggembala yang lain enak-enak, tidur-tiduran, berteduh di bawah pohon, membiarkan kambing-kambingnya merumput, enak-enakan. Tetapi si Amir penggembala yang di atas itu bingung sekali. Baru kali itu si Amir melakukan panggilan terhadap domba-dombanya dengan tanda tepuk tangan. Nah, begitu kambing-kambing si Amir berdatangan mendekati Amir, dan Amir berlari ke bawah. Wah, dengan kambing-kambingnya. Nah, di situ penggembala-penggembala yang lain juga merasa heran dan khawatir. Wah, jangan-jangan ini benar-benar ada serigala. Tidak bohong, si Amir tidak benar-benar bohong. Turun si Amir penggembala dengan kambingnya, ditepuk. Ada kambing yang belum datang, Amir tepuk-tepuk, panggil-panggil. Wah, datang lagi. Wah, tepuk-tepuk, ada yang belum datang. Penggembala yang lain baru kali itu merasa percaya kalau omongan si Amir ini benar-benar terjadi. Tetapi karena tadi bohong, maka agak ragu-ragu. Benar apa tidak ya ini Amir berbicara seperti itu? Nah, ternyata di atas puncak bukit itu kelihatan gerombolan serigala. Benar-benar terjadi. Wah, panik semua, bingung semua. Yang penggembala yang lain berteriak-teriak, hoi, hoi, hoi. Ada yang duduk-duduk ini, pukul-pukul kayu. Wah, untuk memanggil domba-dombanya. Wah, semua gemerutuk. Baru mereka berlari turun meninggalkan bukit. Tapi sayang sekali, kambingnya si Amir ada yang belum datang. Ketika tadi Amir memanggil, ada yang tersisa, ada yang tertinggal. Wah, Amir ketakutan. Wah, di mana ya kambingku yang lain? Ternyata apa, anak-anak? Kambingnya si Amir benar-benar dimakan oleh serigala yang di atas. Wah, si Amir menjadi menyesal karena omongan si Amir yang pertama dan kedua bohong tadi, ternyata yang ketiganya benar-benar terjadi. Wah, Amir menyesal sekali karena bohong terhadap penggembala-penggembala yang lain. Nah, penggembala yang lain karena berada di bawah bukit, mereka cepat lari ke perkampungan sehingga kambing-kambingnya, domba-dombanya tidak dimakan oleh serigala. Nah, itu akibatnya si Amir menyesal. Akhirnya kambing Amir, domba si Amir penggembala ini dimakan serigala. Itu akibat dari berbohong. Nah, itu ceritane gembala dan serigala. Nah, apa yang harus kita petik, anak-anak? Jangan sekali-sekali berbohong, karena kalau berbohong 1 kali, 2 kali, nanti ketiga kali, keempat kali, untuk yang terakhirnya orang-orang tidak ada yang percaya dengan omonganmu, maka yang terakhir
ketika kamu benar-benar minta tolong, minta bantuan, dianggap bohong oleh teman-temanmu, sehingga kamu tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapat pertolongan. Itulah akibat dari berbohong. Nah, itu dongengan yang tentang penggembala dan serigala. Nah, seperti biasanya sekarang seperti biasanya, setelah dongeng singkat, Paman Sam akan membuat sesuatu, membuat karya untuk anak-anak, atau kalau tidak membuat karya ya memberikan sedikit pengetahuan terhadap anak-anak. Nah, sekarang di depan Paman Sam ini ada sebuah alat, namanya ini kentongan. Nah, ini kentongan. Ini kentongan terbuat dari kayu. Ini adalah kentongan yang zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu kentongan ini bisa menjadi sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi. Kalau dulu kentongan itu menjadi alat komunikasi, alat pengumuman, alat pemberitahuan. Nah, sekarang sudah tidak. Teman-teman sudah menggunakan alat yang lebih canggih, misalnya dengan HP, dengan cukup pemberitahuan lewat WA. Ada lagi pemberitahuan komunikasinya lewat sirine, bel misalnya. Kalau lewat HP ya cukup lewat WA. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita dulu tentang kentongan ini. Tentang kentongan sebagai alat komunikasi. Nah, sebelum Paman Sam menceritakan tentang kentongan ini sebagai alat komunikasi, Paman Sam akan memberitahukan bagaimana cara membuat kentongan. Nah, cara membuat kentongan begini. Dulu mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu barangkali ya memiliki sebuah kayu yang utuh. Kayu utuh. Biasanya yang digunakan itu kayu yang keras, tidak gampang retak. Kayu-kayu yang tidak gampang retak itu mbah-mbah kita selalu memilih kayu-kayu yang keras, antara lain kayu nangka, kayu kelengkeng, kayu sono, gitu. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari kayu nangka kentongan. Kayu nangka yang utuh ini terus dilubangi seperti ini, sehingga kenapa dilubangi? Agar menimbulkan bunyi. Kalau ada duduknya seperti ini duduknya. Bunyi begitu. Nah, sekarang banyak yang digunakan oleh orang jualan bakmi, misalnya orang jualan bakso, sama saja. Nah, tetapi yang perlu anak-anak ketahui, mbah-mbah kita ketika membuat kentongan ini tidak sembarangan melubangi. Panjang lubang, dalamnya lubang, ya tidak sembarang melubangi. Terus melubanginya di mana? Tidak sembarangan. Nah, terus bagaimana mbah-mbah dulu kalau membuat kentongan? Nah, jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak, pinter sekali masih di depan pesawat televisi melihat Paman Sam mendongeng, melihat
Paman Sam membuat karya, memberikan pengetahuan terhadap anak-anak, tentu di acara apa? Anak kreatif. Nah sekarang Paman Sam melanjutkan kentongan itu tadi. Nah mbah-mbah kita kalau membuat kentongan ini tidak di ruangan seperti ini dulu itu. Dulu kalau membuat kentongan itu katanya mbah-mbah ya, ini harus di tepi jalan, harus di tepi keramaian, di tepi jalan, misalnya di tepi jalan raya misalnya, atau kalau di desa, di kampung ya di luar rumah, di depan pintu, pokoknya di tepi jalan. Nah kenapa demikian? Ya itu mungkin kepercayaan orang-orang, mbah-mbah kita, kepercayaan orang-orang zaman dulu. Tetapi kalau dihubung-hubungkan dengan pengetahuan teknologi, kemungkinan begini. Kalau di dalam itu kan tidak ada suara berisik, tidak ada suara hilir mudiknya orang, tidak ada suara hilir mudiknya kendaraan, sehingga ketika mbah-mbah kita mengetes suaranya, misalnya mendengarkan suaranya ini bunyi apa tidak, kalau di ruangan gini dipukul pelan saja kan sudah berbunyi. Nah, tetapi ketika di jalan raya karena banyaknya kendaraan, maka mbah-mbah dulu kalau dipelankan gini suaranya kalah dengan kendaraan. Ya itulah sebabnya mbah-mbah dulu untuk mengejar kentongan ini supaya berbunyi keras, ya harus di keramaian, supaya kalau ngetes gini benar-benar mengalahkan suara hilir mudik itu, mengalahkan suara-suara yang di jalan raya. Kemudian ukurannya pun juga tidak sembarangan. Nah seperti ini, seperti kentongan ini ya, ini Paman Sam bawa ukuran ya. Nah panjang dari ini, panjang dari lubang ini itu sepanjang kurang lebih sepanjang lingkaran kayunya. Nah ini begini ya, ini kalau dilingkarkan, dilingkarkan kayunya, ini sudah ketemu. Nah gini, ini jadi sepanjang lingkaran ini ditengeri, ditengeri gini, terus diukur, diukur begini, oh sekian, oh berarti melubangnya juga sepanjang, ini sepanjang lingkaran seperti ini, gitu mbak-mbak. Nah kenapa demikian? Ya mungkin itu perbandingan untuk menghasilkan suara yang bagus, menghasilkan suara yang keras. Kenapa demikian harus mengejar suara keras? Ya seperti yang Paman Sam katakan tadi, bahwa kentongan itu adalah alat komunikasi. Nah alat komunikasinya bagaimana? Nah ini adik-adik, anak-anak mungkin kalau sudah kelas 5, kelas 3, kelas 4 SD pernah ikut pramuka. Nah, tentunya ikut pramuka lah. Di pramuka itu ada namanya morse. Morse itu tanda-tanda dengan bunyi. Kentongan pun juga demikian, punya tanda-tanda tertentu dalam rangka memberitahukan sesuatu, dalam rangka untuk berkomunikasi dengan orang. Nah biasanya kentongan ini ditaruh di pos keamanan, atau di rumahnya kepala dusun, atau di rumahnya kepala desa, atau di kantor kepala desa. Nah itu fungsinya untuk komunikasi, untuk memberitahukan, untuk pengumuman. Ada aturannya, ketukan-ketukannya. Tentunya mbah-mbah kita selebihnya, selain ukuran untuk menghasilkan suara yang bagus tadi, suara yang bisa didengar yang jauh, ada aturan-aturan. Misalnya begini, Paman Sam tunjukkan ya. Nah, misalnya gini, nah, ketukannya gitu, tuk tuk tuk. Nah itu kalau mbah-mbah dulu
dan masyarakat desa pada zaman dulu kalau mendengar kentongan yang dibunyikan seperti ini, nah itu orang-orang warga desa sudah tahu, wah siapa ya yang meninggal, gitu, siapa ya yang meninggal di kampung kita, gitu. Dari tetangga ke tetangga saling bertanya, sopo sing mati saiki. Nah, kenapa demikian? Karena pukulan itu tadi menginformasikan, menandakan bahwa ada orang meninggal di kampung situ. Ada lagi tanda yang misalnya begini. Nah, misalnya begitu. Itu tandanya ada pencuri, sandinya seperti itu. Wah, ada pencuri. Wah, orang-orang semua keluar dari rumahnya mencari tahu, pencurinya di mana? Sana. Wah, itu baru dianu, semua masyarakat kumpul. Lah yang menodok kentongan sebelum pencurinya belum ketangkap, ya terus saja. Nah, itu berarti pencuri. Nah, terus ada lagi. Nah, tiga kali. Tuk. Wah, itu berarti orang-orang sudah tahu. Wah, di sana ada kebakaran. Nah, kalau kebakaran, orang-orang sudah tidak perlu tanya-tanya kepada tetangganya. Karena apa? Karena asapnya kelihatan. Wah, di sana ada kebakaran. Wah, orang-orang berduyun-duyun di sana sambil membawa ember dengan air. Wah, berbondong-bondong mematikan api yang sedang melanda, yang membakar rumah seseorang, misalnya begitu. Nah, itu tanda-tanda dari kentongan ini. Itu zaman dulu. Nah, sekarang sudah tidak digunakan lagi tanda-tanda itu, tetapi anak-anak harus tahu, harus mengerti. Kalau misalnya anak-anak jalan-jalan ke desa terus melihat kentongan, ya tidak hanya sekedar itu kayu digantung bisa dibunyikan, paling itu alat musik. Nah, ternyata bukan, ternyata ya seperti yang Paman Sam ceritakan tadi. Nah, terus kalau ada maling, ada kebakaran, nah, terus malingnya tertangkap, terus misalnya kebakaran juga sudah padam, ada lagi kentongannya. Kalau malingnya tertangkap ya misalnya gini. Nah, gitu. Tok, terus tok sampai 7 kali, terus tok, itu lagi 7 kali lagi, tok. Nah, itu berarti sudah aman. Nah, orang-orang sudah kembali ke rumah. Nah, itulah kentongan. Nah, fungsi kentongan sebagai alat komunikasi, ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan Paman Sam bisa membuat dongeng baru lagi di episode mendatang dan membuat karya yang menarik, yang mungkin bermanfaat bagi anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam akan pamit. Cukup sekian dulu Anak Kreatif hari ini. Sampai jumpa di Anak Kreatif minggu depan.